Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, kita ketemu lagi di podcast Sehati ya. Podcastnya Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Kami ada untuk Indonesia hebat. Ya. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang moderasi beragama. Tapi kali ini kita akan melihat dari sudut seorang budayawan ya. Jadi dari pandangan seorang budayawan, moderasi beragama itu seperti apa sih? Yuk kita ngobrol-ngobrol ya. Narasumber kami hari ini ada Kang Heri Abdul Basit. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau Kang Heri lebih akrab dipanggil Uhe ya. Uhe ya. Ustadz Heri. Ya betul. Luar biasa ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol Kang ini tentang Siap. tentang moderasi beragama. Ya, kita tahu lah bahwa moderasi beragama itu adalah kita berusaha menengahi dari berbagai sudut pandang agama yang ada sih sebetulnya ya. Ya, posisi di tengah. Posisi di tengah betul. Nah, kalau dari seorang budayawan melihat moderasi beragama itu seperti apa sih sebetulnya? Moderasi beragama itu sebuah sikap ya, paham. Ya, jadi paham seseorang yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, atau sekarang terkenal itu dengan radikal seperti itu. Jadi ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Seperti kalau dulu ada lagu kan nih, kamu pilih yang mana atas, kamu pilih yang bawah, aku pilih tengah-tengah saja. Tengah-tengah aja, nggak ke atas ya ke bawah, Iya. nggak ke kiri nggak ke Nggak kanan. boleh. Aman dong kalau gitu ya. Aman. Budayawan juga begitu. Jadi lebih baik di posisi aman aja. Posisi aman. Karena gini kan, kita Siap. akan menggiring itu ya, Betul. menggiring moderasi ini Moderasi ya. ke arah yang lebih lokal. Nah, kalau kita kan orang Jawa Barat ya, Betul. orang Jawa Barat budaya Sundanya begitu kental gitu ya. Iya. Kalau Akang juga seorang budayawan kan sebetulnya ya, ya Ustadz ya budayawan Islam juga, Iya. pasti tahu dong. Menggiring moderasi agama ke arah lokal di Jawa Barat seperti apa sih kalau dalam pandangan seorang budayawan ini? Itu kembali kepada sikap yang intinya menyikapi segala sesuatu tentang budaya lokal itu dengan paham yang apa ya, tidak anti gitu. Oh, jadi begini. Maksudnya ketika ada satu kelompok yang apa namanya memahami satu budaya tertentu yang dikaitkan dengan agama, oke gitu ya. Kita siap aja, lurus saja, jangan terlalu apa ya, memvonis itu nggak boleh dilakukan. Itu jangan dilakukan. Ya. Kenapa begitu? Nah, Apa karena kita harus tahu dulu filosofinya apa yang di dalamnya atau bagaimana? nah, kemungkinan seperti itu. Kita harus tahu filosofinya seperti apa. Kayak seni di di acara pengantenan, terus ada semacam marhabaan. Nah, itu kan kadang ada yang membolehkan atau yang tidak membolehkan. Nah, kita harus digiring itu dengan padahal itu kan nilainya baik. Ya. Tapi kalau untuk orang yang filosofi di dalamnya itu terkandungnya apa, itu akan beranggapan itu positif-positif aja gitu ya. Positif, betul positif. Iya. Kan di situ ada doa-doa, ada salawat-salawat yang dilantunkan gitu ya. Intinya bahwa apa yang dibacakan, apa yang diselawatkan itu kan untuk kebaikan, kalau di marhaba ya, untuk kebaikan anak tersebut Iya. begitu. Walaupun mungkin kemasannya itu Kemasannya diambil dari budaya yang berkembang ya di betul. masyarakat gitu ya. Betul. Ya, kalau Akang melihat misalnya untuk yang dari sisi lain ya, yang tidak bisa menerima itu bagaimana kira-kira? Mungkin tidak menerima dari sisi lain ya, dari sisi lain. Karena seseorang itu, wah itu mah tidak ada dari sananya. Ya, tidak contohnya Nah, misalnya gitu tidak ya. ada contohnya atau kadang orang bilang ya, mungkin yang keras atau yang ekstrim itu bilang, wah tinabina, cina gitu. Itu kadang seperti itu. Ya kita giring lah paham itu. Ayo kita sama-sama giring paham itu supaya
ingat bahwa suku di Indonesia itu kan sangat banyak sekali ya, Banyak, betul, banyak lebih sekali. dari 700 Oh iya, ya, 700 suku suku bangsa ya. bangsa ya di Indonesia itu ya. Bahkan bahasa juga lebih dari 500 itu. Betul, bahasa banyak. Makanya kita harus menjaga keutuhan Iya, bangsa ini. Itu iya, saling bisa menghormati dilakukan, nampaknya ya. Walaupun misalnya saling menjaga supaya kita cinta damai lah gitu. betul. Dalam satu koridor agama yang sama pun Yang sama pun. perbedaan itu ada kan, Bang? Betul, Gitu. betul. Kadang-kadang kayak mereka doang ya. Tah, Aduh, mereka doang ieu mah kieu iya, nah, kayak gitu kan. kumaha urang. Iya, betul, gitu. Nah, Iya. kalau budayawan menyikapinya ya ketika Mhm. ada ya katakanlah kasus-kasus yang seperti Iya. itu gitu ya. Hmm. Gimana biasanya? Kita menggiring dan memahami dengan sikap-sikap ya lebih kepada untuk apa ya, mewujudkan cinta damai lah intinya. Toleransinya juga harus Toleransinya, dibangun berarti ya. betul. Iya, iya. Memang susah juga sih kalau kita berdebat masalah itu. Iya, iya. Kadang orang bisa nerima, kadang juga tidak bisa nerima. Karena pemahaman seorang juga Beda-beda, iya beda-beda. beda. Makanya Betul. kita lebih menguatkan tentang paham kedamaian bahwa kita itu bersaudara dan kita harus mempersiapkan untuk menuju, karena Islam itu kan lebih maju terus, bahkan seni pun akan lebih maju terus gitu ya, peradaban. Islam itu harus mengikuti peradaban. Iya, nampaknya jauh tidak melenceng ya, tidak Ya, ada nah betul. apa namanya pembelokan akidah di situ Nah mungkin itu, ya. iya. Ya, ya. Kalau menurut Akang sendiri ya melihat apa namanya moderasi agama dikaitkan dengan budaya Islami yang berkembang di kita ya, di kita terutama di Jawa Barat Di lah Jawa gitu ya, Barat, karena kan ya. sama di sini ya di Jawa Barat. Keterkaitannya gimana sih Kang? Cukup kuatkah gitu ya? Kalau memang seperti itu masyarakat itu bisa terbentuk masyarakat yang seperti itu kira-kira kenapa? Memang keterkaitan sangat sangat kuat sekali. Ya, contoh-contoh kalau kita seni lah ya. Sholawat aja kalau di marhaba sekarang sudah mulai dengan seni hadroh dengan pakai alat itu ya. Hadroh. Ada hadroh, kadang parawis, bahkan bisa pakai gambus seperti itu. Nah, terkadang di seni juga ada orang yang suka dengan contoh gini ya, seni Sunda digabungkan dengan seni musik Arabi. Seperti gambus, tapi ada alat musik gendang. Apaan tuh? Itu kan khas Sunda. Kenapa sih dimasukin ke seni yang lain gitu? Padahal kalau sifat musik itu kan universal gitu. Bisa kemana-mana. Gimana kita yang makainya? Intinya seperti itu. Jadi kalau ini ya dengan seni itu kan indah. Kadang orang itu bisa puas itu dengan seni. Iya. Nah, itulah mungkin dengan seni akan merasakan kepuasan, kedamaian gitu ya. Makanya sangat terkait sekali. Iya, Gitu. nampaknya begini ya, para budayawan ini ketika merealisasikan kecintaan kepada Robnya, itu bisa apa namanya merealisasikannya dengan berbagai cara. Ya. Salah satunya kalau misalnya seorang musisi dengan lagu gitu Dengan ya, lagu-lagu yang religius. Atau tadi misalnya satu grup kesenian, kan ada rampak bedug gitu loh kan, ya kan? Nah, Akang coba deh, kalau kita lihat ya, ini rampak bedug ya. Kalau dari perspektif Akang aja coba lihat ini. Bedug itu memang sangat identik sekali dengan masjid ya Kang. Ya. Berarti sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang Islami. Kalau Akang melihat ini rampak bedug ada ditampilkan dalam satu kreasi seni gitu ya. Gimana melihat ini? Nah itu yang sifat bahwa seni universal itu bisa dipakai di mana-mana sebetulnya. Rampak bedug kadang sekarang banyak, sekarang ada lomba
ya rampak bedug di acara-acara Gemah Ramadan seperti itu ya. Jadi bedug sekarang juga sebelum azan, nah Iya, itu iya. kan eh, untuk mengingatkan seseorang bahwa ini sudah masuk azan, Waktu, iya. waktu azan itu kan sudah dipukul Biasanya dulu diawali di dengan awal bedug. oh iya. Itu kan biasa ada di masjid, kok kenapa Cina sekarang bisa ada acara rampak bedug di mana-mana? Bagus kan? Hah, itu bagus. Iya, Nah, itu kan sisi nilai seni budaya ya harus kita tonjolkan terus lah. iya betul, Betul ya. betul. Hmm. Jadi sebenarnya ada pemeliharaan di situ juga ada bagaimana kita memelihara budaya kita, Hmm. ya. Kemudian di situ juga kita penguatan secara apa namanya keislamannya juga kelihatannya itu cukup kuat sebetulnya Cukup Kang. kuat ya, betul, betul. Iya, iya, iya. Posisinya kalau lihat Akang lihat ya, posisi antara budaya yang unsur keislamannya tinggi, Hmm. kemudian dengan moderasi beragama itu sendiri Hmm. gimana Kang lihat? Haruskah disejajarkan misalnya atau enggak? Jangan sampai mengalahkan apa yang sudah apa namanya ajaran-ajaran yang berlaku atau gimana? Hmm. Nah, sepertinya ini harus Oh, dibarengi supaya kita ya itulah mencegah kekerasan itu. mm, Sifat ekstrim itu memang bahaya sekali. mm. Nanti ujung-ujungnya pasti bakal radikal. Memang dikhawatirkan ada pemahaman-pemahaman Hmm. yang memberikan apa ya hal yang salah sebetulnya, Betul. ya kan? Hmm. Pemahaman terhadap sesuatu, tafsiran sesuatu itu memang bisa multitafsir gitu ya, Hmm. ya wargi Jabar ya. Tapi bagaimana kemudian ini seni ini kemudian bisa meluruskan sesuatu gitu loh, Kang? Betul. Bisa tidak menggiring ke situ ya? Bisa, Bisa ya. bisa. Nah, Justru kalau dengan seni, ya itu punya kepuasan tersendiri. Bisa iya, digiring dengan seni itu. iya. Dan ini kayaknya cirinya Indonesia banget gitu ya. Iya, Indonesia banget ya. betul. Oh, kalau kalau yang diangkatnya Hmm. dari budaya Sunda, Sunda banget nih. Sudah banget. Banget kan kayak gitu ya. Tapi juga karena nuansanya Islami, Islami banget jadinya gitu ya. Betul, Ini betul. mudah-mudahan memang tidak ada yang melenceng-melenceng. Kan dikhawatirkan begitu kan, Kang. Hmm. Mungkin ini untuk kelompok-kelompok yang kurang bisa menerima, Ya. kurang bisa menerima budaya-budaya Hmm. dari yang seperti itu adalah takut ada melenceng gitu loh, Kang. Itu sebetulnya. Betul, betul. Iya. Memberikan pemahaman kan tidak semudah membalikan telapak tangan kita ya nggak? Iya, betul. Iya kan? Susah memang memberikan pemahaman kepada seseorang yang memang tadinya punya sikap dan pemahaman ekstrim itu memang susah. Mhm, mhm. Makanya kita giring itu coba dengan seni. Iya, Karena seni mempunyai kepuasan sendirilah iya, gitu. betul. Mhm. Kan sekarang kalau kita lihat ya, Akang pandangan Akang sebagai seorang budayawan, Mhm. kemudian juga karena apa budaya-budaya itu tidak hanya milik golongan kaum muslimin, Ya, tetapi orang-orang yang non muslim pun juga memiliki budaya-budaya sendiri. ya. Bagaimana Mhm. Akang melihatnya kemudian bisa apa namanya ya, kita saling menghormatinya bentuknya seperti apa? Karena mereka juga sama saudara-saudara kita itu juga Mhm. memiliki sesuatu yang baik ya Mhm. kan di dalam pandangan mereka. Mhm. Gimana Kang budayawan ini bisa melihat ini? Ini kembali kepada toleransi ya. Toleransi. Heeh, Sebenarnya poinnya di situ toleransi. toleransi, ya toleransi. Sekarang musik eh, yang terkenal di Sunda itu kan apa angklung. Angklung. Mhm. Ya. Nah, sekarang angklung pun sudah bisa dipakai Hmm. di acara-acara di apa gereja. Hmm. Itu kan sudah dipakai gitu ya. Ya. Apakah kita sebagai budayawan, wah kenapa itu? Nggak Ya. usah, Tidak usah begitu ya. usah. Karena universal itu tadi. Universal, musik Musik itu bisa dipakai di mana kemana aja. aja gitu. Walaupun mungkin ada batasan-batasan Iya, tertentu ya, ada kita batasan-batasan. toleransi dengan apa yang juga mereka pergunakan atau mereka tontonkan, mereka perlihatkan. Iya. Luar biasa ya. Kalau ada nih Kang, ini kalau ya kalau Mm, ada memang yang kemudian merasa sangat anti ya, mm, lalu kemudian juga menyampaikan statement-statement yang kurang pada tempatnya mm, sehingga kemudian juga menyakiti kelompok mm. lain. Gimana kalau akan melihat yang seperti ini?
diam bukan berarti harus eee eee, ya maksudnya kita diam tidak boleh, ya Iya, heeh. Tapi kita cobalah untuk mengingatkan. mengingatkan, memberikan pengertian Ya. pada beliau bahwa paham itu yang namanya sudah memberikan pengertian, Mhm. masalah dia, nerima atau tidak, Mhm. yang penting kita sebagai, manusia ya harus memberikan pemahaman yang terbaik lah demi bangsa ini, kan bangsa ini adalah cinta damai. Iya, cinta damai Mmm, sih. Betul sekali. Rasul pun rahmatan lil alamin kan. Ya, Mmm, Islam itu rahmatan lil alamin ya, betul sekali. Rasul mengajarkan rahmatan lil alamin kan, gitu Iya, ya. iya, dan saling menghormati, saling Menghormati, mencintai gitu kan, saling menghargai hargai, nah begitu, semuanya. heeh. Iya. Kang, kita akan berangkat nih ya ke zamannya para wali. Mmm, Ketika beliau-beliau ini menyebarkan agama Islam mhm, di, negeri ini, di iya Nusantara ini ya, terutama di tanah Jawa ya, iya, itu kan menggunakan wayang sarananya, wayang, betul gitu ya. betul, mhm Kalau sekarang pun ada yang menggunakan hal yang seperti itu untuk syiarnya, mhm. ya, Akang sebagai budayawan, silahkan melakukan hal itu atau apa sih yang bisa dilakukan untuk, apa namanya, syiar dalam bentuk budaya juga Mhm. di zaman yang serba digital sekarang ini loh, Kang. Dulu para wali memang menyebarkan Islam itu dengan wayang, dengan musik, bahkan ada, Sunan Bonang ya, Mhm, itu kan dengan alat Bonang, bonang, iya. makanya dikenal dengan Sunan Bonang. Mungkin kalau di era sekarang ada, wayang dakwah, mhm, wayang dakwah itu kan seperti dulu, eee apa, ada Ki Buya Cepot, Oh ada iya, iya, Ustad Pot itu ya, Ustaz Sohibul Cepot, Aulia kan beliau sudah nggak ada ya? iya, udah Iya, nggak ada. mhm. Terus yang berkembang sekarang ada juga nada dan dakwah, Nada dan heeh, dakwah. nada dan dakwah, Yang menyatukan mhm ketika, ustad ini berdakwah, mhm, tetapi kemudian musik pun bisa musik masuk di dia situ. masuk, iya. Iya, Sebetulnya pernah ada ada juga, ngapain sih dakwah harus pakai seni, artinya heeh, yang mempertanyakan. ada yang Iya, mempertanyakan. Padahal di situ ternyata jamaah itu lebih menikmati, mhm. sajian seperti itu lebih lebih dinikmati. Artinya lebih bisa diserap ya? Malah lebih Apa diserap, yang disampaikan oleh ustad-ustad ini, mhm, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keagamaan, iya, dikemas dengan yang ada musiknya seperti itu, mhm, ternyata jemaah juga bisa menerimanya lebih mhm, lebih apa ya, lebih, "Oh," gitu, mhm, lebih ngeh gitu ya? mhm. Asalkan temanya itu sesuai. Iya, Jadi kalau kita membicarakan tentang, sholawat, cinta kepada Nabi itu kan dengan sholawat, ya kita masa sih kalau kalau cinta kepada Nabi sedangkan lagunya yang lain gitu ya, mhm, ternyata kan harus bersholawat gitu. Kalau kita mengajak kepada anak-anak, "Ayo mari kita sama-sama cinta Al-Quran, mari kita baca Quran," ya masukin lagu-lagu, bacalah Al-Quran, seperti itu. ah, Jadi antara tema dengan lagu itu harus sesuai, iya, begitu. iya. Ini pernah digagas juga oleh Pak Kiai Haji Jainuddin MZ dan Haji Rhoma Irama. Oh, Itu ketika kan beliau masih ada eee, dulu ya, iya Pak Zain ya? iya, itu kan pernah pernah sampai ya Berkolaborasi antara berkara musik dengan mhm dakwah. Iya, rame sekali itu. mhm. Nah, mungkin sekarang ada duo Akang gitu ya, itu ya alhamdulillah lah sekarang Betul, berkembang, ya betul betul. berkembang terus. Ya, dan sampai sekarang masih bisa diterima kelihatannya Nah, itu, yang ya seperti itu. alhamdulillah. Ada, mungkinlah sebagian ada yang menerima, Mhm, sebagian juga ada yang ya, itu. sebenarnya sih balikan lagi Mhm. terserah ya itu ya, Itu eee, kembali lagilah iya, kepada betul betul, ya kepada yang menyaksikannya, heeh, yang bisa menerima, menerima atau maka tidak, silakan gitu ya. Mungkin ada koridor-koridor, batas-batas yang harus jangan sampai dilewatin lah gitu ya, Kang, ya. Nah itu aja. Iya, Kira-kira apa yang ini untuk para budayawan, mhm para apa namanya, musisi gitu ya, mhm ketika ingin menyampaikan dakwahnya yang dikolaborasikan dengan musik, mhm. adakah hal-hal yang, sebenarnya tidak lewat sini nih, jangan sampai ngelewatin batas ini nih gitu. Ada nggak Kang Mmm, kayak gitunya, Kang? mungkin, eee, kalau batasan ya, batasan.
Biasa kalau nada dan dakwah sebisa mungkin itu untuk penempatan juga jangan di masjid. Oh, jadi Mm. di luarnya Di atau di luar, di halaman. Yang halaman. penting tidak di dalam ruangan masjidnya. Begitu. Itu Ya, ya itu harus dijaga lah. betul, betul. Jadi kadang-kadang juga ada yang suka melakukan, bukan dah ini mah alatnya bukan alat modern. Ya, Mm. Ini mah kan alatnya alat qasidah atau alatnya apalah. Kalau di ini mah ada alat-alat nasyid lah kayak gitu ya. Terus hadroh kayak gitu. Itu bisa bisa dilakukan di masjid gitu. Tapi kalau menurut saya angka baiknya kalau acara seperti itu di pelataran atau di luar di itu luar. Ya, ya. ada batasan lah seperti Betul. itu. Walaupun hujan biarin aja ya. Ya. Hujan. Kang, sekarang kita lihat Mm. kepada generasi penerus kita Mm. ya, anak-anak nih ya. Mm. Gen Z itu atau mungkin juga milenial sudah dewasa lah. Ya. Gen Z yang masih perlu dipupuk ya. Ya. Kira-kira dari sisi seorang budayawan, bagaimana mungkin ada saran-sarannya ya penerapan pendidikan keagamaan ya moderasi beragama untuk anak-anak sebaiknya seperti apa? Jadi diberikan pendidikan pemahaman kepada anak-anak. Ya intinya apa itu moderasi? Jadi mereka ya harus tahu dan memang harus tahu memposisikan diri bahwa anak-anak sekarang itu jangan sampai nanti ada pemahaman-pemahaman yang radikalisme, yang ekstrim, gitu. Alhamdulillah sih sekarang sudah mulai masuk di kurikulum ya pendidikan tentang moderasi beragama. Nah itu adalah salah satu bentuk untuk anak-anak sekarang lebih tahu tentang apa itu moderasi gitu ya. Ya memposisikan kan moderasi mah intinya bahwa paham yang cinta damai lah. Jangan sedikit-sedikit tong dilakukan eta mah wah tidituna. Jangan. Nah, jadi sebetulnya pemahaman ini untuk semua kalangan sih. Semua kalangan termasuk dewasa juga ya. Iya, karena belum tahu sih. Karena ini kan mungkin kesulitan ya untuk kita memberikan pemahaman kepada orang dewasa adalah pola pikir yang sudah terbentuk dari para orang dewasa ini. Sikap ya intinya. Ini yang sudah memahami satu tindakan itu tidak boleh dilakukan. Ya. Dia pas di situ. Ya kan? Nah, bagaimana kemudian dari perspektif seorang budayawan ya bisa menggeser biar toleransi itu lebih tinggi lah gitu, nggak terlalu kekeh-kekeh gitu. Iya betul. Ya pemahaman intinya. Pemahaman ya. Iya, sikap. Makanya bagus dengan sekarang masuknya di kurikulum. Wah, saya mantap banget lah, setuju sekali. Betul. Supaya memang orang-orang yang tadinya tidak tahu sama sekali, tapi masih banyak orang dewasa pun tidak tahu apa sih moderasi beragama. Iya betul, memang belum paham betul. Belum paham. Karena memang ini digaungkan tahun 2020 kan. 2020 belum lama berarti ya. Iya, belum lama. Jadi sekarang sudah mulai mau masuk ke kurikulum itu wah sangat bagus sekali lah. Jadi supaya tahu karena pemahaman itu memang harus sejak dini. Kalau sudah tahu mungkin pola pikirnya beda lagi. Iya. Pola pikirnya apa sih itu? Apa menjadi itu? lebih terbuka gitu ya. Tapi kalau pemahaman sejak dini otomatis dia akan tertanam terus sampai dewasa. Sampai nanti menjelang tua udah tahu gitu betul. Ya, sehingga harapannya apa sih Kang untuk moderasi beragama ini ya dari sisi seorang budayawan gitu ke depannya akan seperti apa? Ya mudah-mudahan dengan adanya tadi pemahaman tentang moderasi beragama ya ke depannya lihat bangsa ini akan lebih maju, akan lebih makmur, lebih sejahtera, lebih kuat dan juga intinya cinta damai. Jangan salah, Indonesia masuk ke dalam satu negara yang disorot oleh negara-negara lain. Betul.
toleransinya. Ya kan, suku bangsanya Ya, banyak, banyak, ya, kemudian bahasanya juga banyak, rasnya bangsa juga banyak, iya, keberagaman agamanya agama juga banyak, banyak. gitu. Kok bisa hidup dalam satu negara yang berdampingan? Gitu. Iya kan? Makanya, Walaupun memang ya Kang ya, kita iya, tidak pernah juga terlepas dari iya. ada percikan-percikan lah Nah, yang betul. seperti itu. Nah, itu karena memang ya itu ada pemahaman yang masuk, ya itu mentah dari mana ya Ya, pemahaman itu. Makanya kita harus menjaga itu dari sejak dini. dari Ya, sejak dini. Betul, betul, betul. Oke lah yang dulu Itu karena guru-gurunya juga harus diperhatikan juga ya. ya iya Jangan harus. sampai guru-gurunya juga tidak sepemahaman, kan bahaya juga. Ngajarin nggak sepemahaman, ya gimana nggak akan nyampe dong. Betul, 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 betul. Iya, iya. Luar biasa ya memang ya. Nampaknya begini Kang ya, harusnya ya, Ya. sebagian besar masyarakat kita itu tahu filosofinya. Mm-mm. Dengan budaya-budaya yang mengusung Mm-mm. keagamaan. Keagamaan. Filosofinya apa sih yang dibawa dari si seni budaya ini, gitu ya. Mm. Karena mungkin pemahaman yang berbeda itu atau penolakan itu berangkatnya dari ketidakmengertian kan. Awal dari ketidakmengertian. Iya, dari ketidakmengertian kan, Mm-mm. gitu ya. Kalau budayawan bisa nggak kira-kira memberikan pemahaman nih ke ini? Agak berat sudah ya. Agak berat dan susah juga ya kalau sudah masuk ke ranah agama itu. Jadi nanti ditakutkan salah nanti saya bicara masalah ini ya. Iya. Jadi Interpretasinya berbeda. pasti berbeda. Padahal kalau seperti di acara siraman ya, itu kan ada cuci kaki. Iya. Itu kan Namanya ngaras kan. naras. Kan itu ada filosofinya ya. Betul. Bagaimana seorang anak betul-betul harus Berbakti berbakti dan terhadap menghormati orang tua. tuanya. Ya. Iya. Siloka nate ku ngawasuh dampal sepuh Kan surga itu ada di telapak kaki ibu. Iya. Ya, itu mungkin siloka ya. Ya, hanya Bukan aja sih sebetulnya. bukan berarti ayah tuh surga teh dina kaki ibu kan, bukan begitu. Ditinggali. Ditinggalin. Ya. Baru itu kan. Iya. Awal. Luar biasa. Itu. Kang, terima kasih banyak. Iya, Sukses sama-sama. selalu. Mudah-mudahan apa yang Amin, kita amin, sampaikan ini juga amin. bisa diterima oleh banyak Amin. lapisan masyarakat ya. Amin, iya. Baik, wargi Jabar, sampai di sini kebersamaan kita dalam podcast kali ini ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi. Semoga Anda sehat selalu. Saya Devi Dirgantini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.